Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis, karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga. Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa. Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadimulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadimulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah. Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman. Kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkumham ada Supratman Andi Aktas.
kemudian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mantan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronika Tan, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 lalu. Veronika bahkan menyatakan kesiapannya membantu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Veronika tidak mengungkapkan terkait posisi spesifik yang ditawarkan oleh Prabowo dalam kabinet. Veronika juga menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Sebelumnya, Veronika Tan termasuk dalam daftar tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto. Dengan mengenakan kemeja warna putih, ia disambut oleh Mayor Teddy Indra Wijaya sebelum keduanya berjalan masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah para calon menteri yang akan menjabat dalam pemerintahan mendatang. Dasko juga mengatakan para tokoh tersebut telah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Pak Vero. Tapi apa aja nih Pak, Pak Vero? Ya, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang ya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok pembekalan dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Bu tadi dihukum. Setelah memanggil 49 tokoh yang disebut bakal menjadi calon menteri di kabinetnya mendatang, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga bakal memanggil calon wakil menteri atau cawamen yang direncanakan pada Selasa 15 Oktober 2024 siang nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh calon wamen nanti akan dilaksanakan di kediamannya, yakni di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dan kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang. Diketahui dari 49 calon menteri yang telah dipanggil, ada 6 diantaranya merupakan perempuan. Berikut daftar 6 calon menteri perempuan yang telah dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Di urutan yang pertama ada Widianti Putri Wardana yang merupakan istri pengusaha Wisnu Wardana. Kemudian Arifah Khoiri Fauzi selaku sekretaris PP Muslimat NU. Kemudian Ripka Haluk, penjabat Gubernur Papua Tengah. Selanjutnya Sri Mulyani yang diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian Veronika Tan selaku ex-ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 atau yang dikenal mantan istri Cahayapurnama alias Ahok. Kemudian di urutan ke-6 ada Mutia Hafid selaku politikus Partai Golkar.
Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dua nama beken seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029 seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis. Karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga. Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa. Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadimulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya.
Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadimulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah. Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman. Kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkumham ada Supratman Andi Aktas. Kemudian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mantan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronika Tan, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin 14 Oktober 2024 lalu. Veronika bahkan menyatakan kesiapannya membantu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Veronika tidak mengungkapkan terkait posisi spesifik yang ditawarkan oleh Prabowo dalam kabinet. Veronika juga menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Sebelumnya, Veronika Tan termasuk dalam daftar tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto. Dengan mengenakan kemeja warna putih, ia disambut oleh Mayor Teddy Indrawijaya sebelum keduanya berjalan masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah para calon menteri yang akan menjabat dalam pemerintahan mendatang. Dasko juga mengatakan para tokoh tersebut telah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan.
Vero. Tapi apa aja nih Pak, Vero? Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan itu tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok pembekalan dong, Bu? Gua ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Bu tadi dihukum. Setelah memanggil 49 tokoh yang disebut bakal menjadi calon menteri di kabinetnya mendatang, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga bakal memanggil calon wakil menteri atau cawamen yang direncanakan pada Selasa 15 Oktober 2024 siang nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh calon wamen nanti akan dilaksanakan di kediamannya, yakni di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dan kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang. Diketahui dari 49 calon menteri yang telah dipanggil, ada 6 diantaranya merupakan perempuan. Berikut daftar 6 calon menteri perempuan yang telah dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Di urutan yang pertama ada Widianti Putri Wardana yang merupakan istri pengusaha Wisnu Wardana. Kemudian Arifah Khoiri Fauzi selaku sekretaris PP Muslimat NU. Kemudian Ripka Haluk, penjabat gubernur Papua Tengah. Selanjutnya Sri Mulyani yang diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian Veronica Tan selaku ex-ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 atau yang dikenal mantan istri Cahaya Purnama alias Ahok. Kemudian di urutan ke-6 ada Mutia Hafid selaku politikus Partai Golkar. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dua nama beken seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah.
Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi, terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029, seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis. Karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga. Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa. Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadimulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadimulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah. Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara.
Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham ada Supratman Andi Aktas, kemudian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mantan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronika Tan, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 lalu. Veronika bahkan menyatakan kesiapannya membantu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Veronika tidak mengungkapkan terkait posisi spesifik yang ditawarkan oleh Prabowo dalam kabinet. Veronika juga menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Sebelumnya, Veronika Tan termasuk dalam daftar tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto. Dengan mengenakan kemeja warna putih, ia disambut oleh Mayor Teddy Indra Wijaya sebelum keduanya berjalan masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah para calon menteri yang akan menjabat dalam pemerintahan mendatang. Dasko juga mengatakan para tokoh tersebut telah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Apa aja nih Bang, Vero? Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok pembekalan dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Bu tadi dihukum. Setelah memanggil 49 tokoh yang disebut bakal menjadi calon menteri di kabinetnya mendatang, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga bakal memanggil calon wakil menteri atau cawamen yang direncanakan pada Selasa 15 Oktober 2024 siang nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh calon wamen nanti akan dilaksanakan di kediamannya, yakni di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dan kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang.
Diketahui dari 49 calon menteri yang telah dipanggil, ada 6 diantaranya merupakan perempuan. Berikut daftar 6 calon menteri perempuan yang telah dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Di urutan yang pertama ada Widianti Putri Wardana yang merupakan istri pengusaha Wisnu Wardana. Kemudian Arifah Khoiri Fauzi selaku sekretaris PP Muslimat NU. Kemudian Ripka Haluk, penjabat Gubernur Papua Tengah. Selanjutnya Sri Mulyani yang diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian Veronica Tan selaku ex-ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 atau yang dikenal mantan istri Cahaya Purnama alias Ahok. Kemudian di urutan ke-6 ada Mutia Hafid selaku politikus Partai Golkar. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dua nama beken seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029 seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis. Karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga.
Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadi Mulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadi Mulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah. Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham ada Supratman Andi Aktas, kemudian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mantan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronika Tan, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin 14 Oktober 2024 lalu.
Veronica bahkan menyatakan kesiapannya membantu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Veronica tidak mengungkapkan terkait posisi spesifik yang ditawarkan oleh Prabowo dalam kabinet. Veronica juga menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Sebelumnya, Veronica Tan termasuk dalam daftar tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto. Dengan mengenakan kemeja warna putih, ia disambut oleh Mayor Teddy Indrawijaya sebelum keduanya berjalan masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah para calon menteri yang akan menjabat dalam pemerintahan mendatang. Dasko juga mengatakan para tokoh tersebut telah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Pak Vero. Apa aja nih Pak Vero? Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan dia sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok pembekalan dong, Bu? Gua ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Bu tadi dihukum. Setelah memanggil 49 tokoh yang disebut bakal menjadi calon menteri di kabinetnya mendatang, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga bakal memanggil calon wakil menteri atau cawamen yang direncanakan pada Selasa 15 Oktober 2024 siang nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh calon wamen nanti akan dilaksanakan di kediamannya, yakni di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dan kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang. Diketahui dari 49 calon menteri yang telah dipanggil, ada 6 diantaranya merupakan perempuan. Berikut daftar 6 calon menteri perempuan yang telah dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Di urutan yang pertama ada Widianti Putri Wardana yang merupakan istri pengusaha Wisnu Wardana. Kemudian Arifah Khoiri Fauzi selaku sekretaris PP Muslimat NU. Kemudian Ripka Haluk, penjabat Gubernur Papua Tengah. Selanjutnya Sri Mulyani yang diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian Veronica Tan selaku ex-ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 atau yang dikenal mantan istri Cahaya Purnama alias Ahok. Kemudian di urutan ke-6 ada Mutia Hafid selaku politikus Partai Golkar. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya.
Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi, terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dua nama beken seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi, terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029, seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis. Karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga. Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa. Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadimulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadimulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah.
Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman. Kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkumham ada Supratman Andi Aktas. Kemudian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mantan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronika Tan, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin 14 Oktober 2024 lalu. Veronika bahkan menyatakan kesiapannya membantu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Veronika tidak mengungkapkan terkait posisi spesifik yang ditawarkan oleh Prabowo dalam kabinet. Veronika juga menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Sebelumnya, Veronika Tan termasuk dalam daftar tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto. Dengan mengenakan kemeja warna putih, ia disambut oleh Mayor Teddy Indra Wijaya sebelum keduanya berjalan masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah para calon menteri yang akan menjabat dalam pemerintahan mendatang. Dasko juga mengatakan para tokoh tersebut telah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Pak Vero. Tanya apa aja nih Pak Vero? Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo.
semoga saya bisa melayani masyarakat ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu-ibu, anak-anak. Saya bilang iya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok Hambalang dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vera berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Bu tadi dihukum. Setelah memanggil 49 tokoh yang disebut bakal menjadi calon menteri di kabinetnya mendatang, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga bakal memanggil calon wakil menteri atau cawamen yang direncanakan pada Selasa 15 Oktober 2024 siang nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh calon wamen nanti akan dilaksanakan di kediamannya, yakni di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dan kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang. Diketahui dari 49 calon menteri yang telah dipanggil, ada 6 diantaranya merupakan perempuan. Berikut daftar 6 calon menteri perempuan yang telah dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Di urutan yang pertama ada Widianti Putri Wardana yang merupakan istri pengusaha Wisnu Wardana. Kemudian Arifah Khoiri Fauzi selaku sekretaris PP Muslimat NU. Kemudian Ripka Haluk, penjabat gubernur Papua Tengah. Selanjutnya Sri Mulyani yang diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian Veronica Tan selaku ex-ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 atau yang dikenal mantan istri Cahaya Purnama alias Ahok. Kemudian di urutan ke-6 ada Mutia Hafid selaku politikus Partai Golkar. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dua nama beken seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah.
Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi, terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029, seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis. Karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga. Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa. Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadimulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadimulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah. Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara.
Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham ada Supratman Andi Aktas, kemudian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mantan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronika Tan, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 lalu. Veronika bahkan menyatakan kesiapannya membantu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Veronika tidak mengungkapkan terkait posisi spesifik yang ditawarkan oleh Prabowo dalam kabinet. Veronika juga menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Sebelumnya, Veronika Tan termasuk dalam daftar tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto. Dengan mengenakan kemeja warna putih, ia disambut oleh Mayor Teddy Indra Wijaya sebelum keduanya berjalan masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah para calon menteri yang akan menjabat dalam pemerintahan mendatang. Dasko juga mengatakan para tokoh tersebut telah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Pak Vero. Tanya apa aja nih Pak Vero? Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasan apa, Bu? Beliau mungkin bukan dia sama Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Tunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Bu tadi dihukum. Setelah memanggil 49 tokoh yang disebut bakal menjadi calon menteri di kabinetnya mendatang, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga bakal memanggil calon wakil menteri atau cawamen yang direncanakan pada Selasa 15 Oktober 2024 siang nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh calon wamen nanti akan dilaksanakan di kediamannya, yakni di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dan kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang.
Diketahui dari 49 calon menteri yang telah dipanggil, ada 6 diantaranya merupakan perempuan. Berikut daftar 6 calon menteri perempuan yang telah dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Di urutan yang pertama ada Widianti Putri Wardana yang merupakan istri pengusaha Wisnu Wardana. Kemudian Arifah Khoiri Fauzi selaku sekretaris PP Muslimat NU. Kemudian Ripka Haluk, penjabat Gubernur Papua Tengah. Selanjutnya Sri Mulyani yang diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian Veronica Tan selaku ex-ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 atau yang dikenal mantan istri Jaya Purnama alias Ahok. Kemudian di urutan ke-6 ada Mutia Hafid selaku politikus Partai Golkar. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dua nama beken seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029 seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis. Karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga.
Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadi Mulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadi Mulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah. Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham ada Supratman Andi Aktas, kemudian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mantan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronica Tan, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin 14 Oktober 2024 lalu. Veronica bahkan menyatakan kesiapannya membantu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih
Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Veronica tidak mengungkapkan terkait posisi spesifik yang ditawarkan oleh Prabowo dalam kabinet. Veronica juga menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Sebelumnya, Veronica Tan termasuk dalam daftar tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto. Dengan mengenakan kemeja warna putih, ia disambut oleh Mayor Teddy Indrawijaya sebelum keduanya berjalan masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah para calon menteri yang akan menjabat dalam pemerintahan mendatang. Dasko juga mengatakan para tokoh tersebut telah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Pak Vero. Tanya apa aja nih Pak Vero? Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok pembekalan dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Bu tadi dihukum. Setelah memanggil 49 tokoh yang disebut bakal menjadi calon menteri di kabinetnya mendatang, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga bakal memanggil calon wakil menteri atau cawamen yang direncanakan pada Selasa 15 Oktober 2024 siang nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh calon wamen nanti akan dilaksanakan di kediamannya, yakni di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dan kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang. Diketahui dari 49 calon menteri yang telah dipanggil, ada 6 diantaranya merupakan perempuan. Berikut daftar 6 calon menteri perempuan yang telah dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Di urutan yang pertama ada Widianti Putri Wardana yang merupakan istri pengusaha Wisnu Wardana. Kemudian Arifah Khoiri Fauzi selaku sekretaris PP Muslimat NU. Kemudian Ripka Haluk, penjabat Gubernur Papua Tengah. Selanjutnya Sri Mulyani yang diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian Veronica Tan selaku ex-ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 atau yang dikenal mantan istri Cahaya Purnama alias Ahok. Kemudian di urutan ke-6 ada Mutia Hafid selaku politikus Partai Golkar. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya.
Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dua nama beken seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029 seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis. Karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga. Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa. Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadimulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadimulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah.
Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman. Kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkumham ada Supratman Andi Aktas. Kemudian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani. Dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mantan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronika Tan, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin 14 Oktober 2024 lalu. Veronika bahkan menyatakan kesiapannya membantu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Veronika tidak mengungkapkan terkait posisi spesifik yang ditawarkan oleh Prabowo dalam kabinet. Veronika juga menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Sebelumnya, Veronika Tan termasuk dalam daftar tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto. Dengan mengenakan kemeja warna putih, ia disambut oleh Mayor Teddy Indrawijaya sebelum keduanya berjalan masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah para calon menteri yang akan menjabat dalam pemerintahan mendatang. Dasko juga mengatakan para tokoh tersebut telah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Pak Vero. Tapi apa aja nih Pak, Pak Vero? Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa
melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan sana Pak. Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. Perempuan dan anak ya Bu ya. Bu tadi dihukum. Setelah memanggil 49 tokoh yang disebut bakal menjadi calon menteri di kabinetnya mendatang, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga bakal memanggil calon wakil menteri atau cawamen yang direncanakan pada Selasa 15 Oktober 2024 siang nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh calon wamen nanti akan dilaksanakan di kediamannya, yakni di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dan kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang. Diketahui dari 49 calon menteri yang telah dipanggil, ada 6 diantaranya merupakan perempuan. Berikut daftar 6 calon menteri perempuan yang telah dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Di urutan yang pertama ada Widianti Putri Wardana yang merupakan istri pengusaha Wisnu Wardana. Kemudian Arifah Khoiri Fauzi selaku sekretaris PP Muslimat NU. Kemudian Ripka Haluk, penjabat gubernur Papua Tengah. Selanjutnya Sri Mulyani yang diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian Veronica Tan selaku ex-ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 atau yang dikenal mantan istri Cahaya Purnama alias Ahok. Kemudian di urutan ke-6 ada Mutia Hafid selaku politikus Partai Golkar. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dua nama beken seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah.
Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi, terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029, seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis. Karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga. Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa. Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadimulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadimulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah. Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara.
Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham ada Supratman Andi Aktas, kemudian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mantan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronika Tan, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin, 14 Oktober 2024 lalu. Veronika bahkan menyatakan kesiapannya membantu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Veronika tidak mengungkapkan terkait posisi spesifik yang ditawarkan oleh Prabowo dalam kabinet. Veronika juga menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Sebelumnya, Veronika Tan termasuk dalam daftar tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto. Dengan mengenakan kemeja warna putih, ia disambut oleh Mayor Teddy Indra Wijaya sebelum keduanya berjalan masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah para calon menteri yang akan menjabat dalam pemerintahan mendatang. Dasko juga mengatakan para tokoh tersebut telah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Pak Vero. Tanya apa aja nih Pak Vero? Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk ke depannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasannya tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu-ibu, anak-anak. Saya bilang iya siapa. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dulu. Berarti besok pembekalan dong, Bu? Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya, Bu? Nunggu dari Pak. perempuan dan anak ya Bu ya. Bu tadi dihukum. Setelah memanggil 49 tokoh yang disebut bakal menjadi calon menteri di kabinetnya mendatang, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga bakal memanggil calon wakil menteri atau cawamen yang direncanakan pada Selasa 15 Oktober 2024 siang nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh calon wamen nanti akan dilaksanakan di kediamannya, yakni di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dan kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang.
Diketahui dari 49 calon menteri yang telah dipanggil, ada 6 diantaranya merupakan perempuan. Berikut daftar 6 calon menteri perempuan yang telah dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Di urutan yang pertama ada Widianti Putri Wardana yang merupakan istri pengusaha Wisnu Wardana. Kemudian Arifah Khoiri Fauzi selaku sekretaris PP Muslimat NU. Kemudian Ripka Haluk, penjabat Gubernur Papua Tengah. Selanjutnya Sri Mulyani yang diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian Veronica Tan selaku ex-ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 atau yang dikenal mantan istri Cahaya Purnama alias Ahok. Kemudian di urutan ke-6 ada Mutia Hafid selaku politikus Partai Golkar. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dua nama beken seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029 seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis. Karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga.
Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadi Mulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadi Mulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah. Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman, kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham ada Supratman Andi Aktas, kemudian Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roslani, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mantan istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Veronika Tan, menjadi salah satu tokoh yang dipanggil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto di kediamannya yang berada di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin 14 Oktober 2024 lalu. Veronika bahkan menyatakan kesiapannya membantu Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih
Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Meski demikian, Veronica tidak mengungkapkan terkait posisi spesifik yang ditawarkan oleh Prabowo dalam kabinet. Veronica juga menegaskan kesediaannya untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan, terutama dalam hal kesejahteraan ibu dan anak. Sebelumnya, Veronica Tan termasuk dalam daftar tokoh yang diundang oleh Prabowo Subianto. Dengan mengenakan kemeja warna putih, ia disambut oleh Mayor Teddy Indrawijaya sebelum keduanya berjalan masuk ke dalam rumah Prabowo. Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad sebelumnya juga telah mengonfirmasi bahwa tokoh-tokoh yang dipanggil ke kediaman Prabowo adalah para calon menteri yang akan menjabat dalam pemerintahan mendatang. Dasko juga mengatakan para tokoh tersebut telah menandatangani kesediaan untuk membantu Prabowo dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Pak Vero. Tanya apa aja nih Pak Vero? Dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Hari ini saya baru dipanggil untuk bertemu dengan Pak Presiden Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tapi tadi pembahasan tentang apa, Bu? Pembahasannya apa, Bu? Beliau mungkin bukan dia pesan apa? Ya, maksudnya sama-sama kita membantu ya untuk masyarakat, ibu, anak-anak. Saya bilang iya siap Pak. Jadi untuk pengumuman ya tunggu dari. Berarti besok kita balik dong, Bu. Bu ada pembekalan. Bu Vero berarti. Besok kalau Ibu disebutnya jadi wamen, Bu. Kemudian ada informasi yang hari ini dipanggil jadi calon menteri. Berarti ini Ibu jadi naik ya, Bu, dari calon wamen jadi calon menteri ya? Tunggu dari Pak. Bu sini Bu. Perempuan dan anak ya Bu ya. Bu tadi dihukum. Setelah memanggil 49 tokoh yang disebut bakal menjadi calon menteri di kabinetnya mendatang, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto juga bakal memanggil calon wakil menteri atau cawamen yang direncanakan pada Selasa 15 Oktober 2024 siang nanti. Pemanggilan sejumlah tokoh calon wamen nanti akan dilaksanakan di kediamannya, yakni di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui Prabowo mengatakan bahwa pihaknya sudah lama melakukan seleksi untuk mencari menteri dan kabinetnya. Mayoritas yang datang hari ini juga sudah lama diminta membantunya dalam pemerintahannya mendatang. Diketahui dari 49 calon menteri yang telah dipanggil, ada 6 diantaranya merupakan perempuan. Berikut daftar 6 calon menteri perempuan yang telah dipanggil oleh Prabowo ke Kertanegara. Di urutan yang pertama ada Widianti Putri Wardana yang merupakan istri pengusaha Wisnu Wardana. Kemudian Arifah Khoiri Fauzi selaku sekretaris PP Muslimat NU. Kemudian Ripka Haluk, penjabat Gubernur Papua Tengah. Selanjutnya Sri Mulyani yang diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin. Kemudian Veronica Tan selaku ex-ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta periode 2014 sampai 2017 atau yang dikenal mantan istri Cahaya Purnama alias Ahok. Kemudian di urutan ke-6 ada Mutia Hafid selaku politikus Partai Golkar. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya.
Jokowi turut mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh jajarannya jika selama masa interaksi dan kerjasama ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi, terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Dua nama beken seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Merah. Istana Negara menggelar acara jamuan santap siang bersama jelang purna tugas Presiden Jokowi pada Jumat 19 Oktober 2024. Jamuan makan siang itu digelar sebagai momen keakraban dan perpisahan antara Presiden Joko Widodo dengan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan kabinet barunya. Dalam acara itu juga terlihat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim berpelukan erat. Diketahui dari sekian banyak menteri di era Jokowi, terdapat beberapa yang tidak masuk kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029, seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim juga tidak terlihat dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara. Total 108 menteri yang dipanggil terdiri 48 calon menteri dan 59 calon wakil menteri, kepala lembaga dan badan. 16 diantaranya merupakan nama-nama lama yang pernah menduduki kursi menteri di era Jokowi. Namun, dari nama tersebut ada 8 sosok yang tak dipanggil alias tak dilirik Prabowo untuk menduduki posisi yang sama. Padahal mereka memiliki peran sangat vital di era Jokowi. Keenam menteri itu sudah berpamitan dengan haru. Namun, sosok Basuki Hadimulyono mencuri perhatian. Sosok menteri kocak namun tegas. Peran vitalnya sangat nyata saat menyelamatkan pembangunan IKN yang ditinggal kepala otorita dan wakilnya yang mendadak mundur. Pak Bas sapaannya menangis. Karena 45 tahun dia di PUPR dan sudah dianggap sebagai rumah. Dan semua pegawai dan staf dan rekan kerjanya sudah seperti keluarga. Basuka termasuk orang yang tidak dipanggil Prabowo bersama 5 mentor lainnya yakni Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim dan Investasi, Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan dan Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, lalu Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Suharso Monoarfa, Menteri PPN Kepala Bappenas. Kemudian ada Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, juga Dr. Randa. Retno Lestari Priyansari Marsudi, 2M, Menteri Luar Negeri. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun, secara simbolis Basuki Hadimulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria yang akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15/10 lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya, 45 tahun Basuki Hadimulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Sekali lagi kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU, umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini, ujar Basuki. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah.
Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas segala kerjasama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17/10. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Yuadita. Sebanyak 49 tokoh telah dipanggil di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang berada di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Adapun 16 di antaranya merupakan menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden atau Wapres Ma'ruf Amin yang dikabarkan bakal lanjut di Kabinet Prabowo dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka mendatang. Diketahui para calon menteri tersebut dipanggil secara bergiliran menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebagai informasi, rencananya pelantikan Prabowo Gibran bakal dilaksanakan pada Minggu 20 Oktober 2024 mendatang di Kompleks Parlemen Jakarta. Sementara itu, saudara, berikut daftar 16 Menteri Kabinet Jokowi yang sebelumnya telah dipanggil Prabowo ke Kertanegara. Yang pertama ada Menteri ATR atau Kepala BPN, yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, selanjutnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir. Di urutan ke-9 ada Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selanjutnya ada Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman. Kemudian Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.